Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah 1 minggu Pengadilan Negeri Bogor memenangkan gugatan Ibu Ilis Siti Rahmah terhadap tergugat Yusuf Mansur, di mana dalam amar putusannya Yusuf Mansur secara tanggung renteng harus membayar kepada penggugat Ibu Ilis Siti Rahmah sebesar 4 miliar 70 juta rupiah. Tapi sejauh ini sudah 1 minggu keputusan itu dikeluarkan, tampaknya belum ada reaksi yang jelas dari Yusuf Mansur. Apakah dia akan menerima keputusan tersebut atau melakukan gugatan? Secara hukum, kalau 2 minggu semenjak keputusan itu dikeluarkan lantas tidak ada reaksi, berarti Yusuf Mansur telah menerima dan harus membayar kepada Ibu Ilis Siti Rahmah. Tapi tunggu dulu, ini Yusuf Mansur bukan orang biasa yang ikhlas menerima kalau kalah atau melawan secara frontal. Dia ini terkenal di depan pura-pura sebagai baik. Ngapain lo ke pengadilan? Pengadilan bicara menang kalah. Lu kalau butuh duit datang ke rumah gua. Itu hanya ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Para pemirsa juga boleh menyebut itu ucapan orang munafik. Kenapa? Ini setelah dia kalah, dia bayar nggak? Jadi yang akan dilakukan oleh Yusuf Mansur dalam jangka waktu 2 minggu ini, yang pertama melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu adalah, ini keputusannya ini berpengaruh nggak nanti ke warung Steak and Shake? Karena di sini ini pundi-pundi emas Yusuf Mansur yang mendatangkan rezeki setiap bulan mungkin miliaran. Ada 3 miliar, 4 miliar, mungkin 5 miliar. Nah ini kalau ini terganggu, terus terang Yusuf Mansur juga agak pusing gitu. Karena pendapatan sedekah itu sudah nggak ada. Bolehlah kita katakan nggak ada. Mau dia jual cerita tabung tanah, nggak ada yang percaya. Mau kembali ke tempat lain dengan paket serupa, yaitu Jabal Nur, misalnya membisniskan tanah di bulan, itu juga nggak ada yang percaya. Mau dia bercerita bisnis dengan saya itu prospek masa depan, di uangnya sekarang, prospeknya nanti. Apa itu gitu? Saya bisa nanti menyediakan coupling tanah di bulan misalnya. Kita cari ke notaris, orang juga nggak percaya. Saya jamin sertifikatnya ada. Paling-paling kalaupun ada sertifikat, dia maaf ya, dia pergi ke daerah Jakarta Pusat sana itu dia dapat sertifikat. Tapi itu sertifikatnya sertifikat aspal, seperti asli tapi palsu. Sama lah kayak sekarang ini cerita Pak Haji Rhoma Irama ditawarkan gelar Habib dikasih sertifikat asal bayar, tapi itu kita yakin itu pasti sertifikatnya sertifikat aspal, ya kan? Nah Yusuf Mansur mau melakukan itu gitu, dia akan dilihat dulu sama dia. Maka dalam 1 minggu ini jurus yang dipakai oleh Yusuf Mansur adalah jurus diam gitu. Dia diam aja. Kalau dia nggak berani itu membuat statement, saya nyatakan saya kalahkan, saya bayar. Oh nggak berani dia, nggak berani. Maka dia pakailah rumus diam. Mungkin dia pikir ya, diam itu emas. Tapi enggak, kali ini diamnya dia itu bukan emas. Diamnya dia nanti kerajaan bisnisnya akan ikut terseret. Warung Steak and Shake-nya akan terseret. Jadi yang pertama yang kita lihat dalam 1 minggu ini, Yusuf Mansur dan kuasa hukumnya melakukan jurus diam. Ya kan? Yang kedua, yang mungkin nanti kita harus antisipasi. Diamnya Yusuf Mansur itu bukan diam tidur, tapi dia sedang melakukan silent operation.
dioperasi dalam diam. Bentuknya seperti apa? Pak pemirsa, kalau lihat pada tahun 2023 dia juga kalah permulanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan lobby ke sana kemari, akhirnya bisa mempengaruhi keputusan pengadilan. Di pengadilan mengatakan bahwa kekalahan Yusuf Mansur yang sebenarnya itu tidak sah gitu. Karena ada Yusuf Mansur tidak terlibat di dalam bisnis dengan jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur yang terlihat dan terdapat dalam paket Jabal Nur gitu. Tapi kan dunia nggak bisa hitam putih begitu. Pengadilan memutuskan Zaini Mustafa melakukan gugatan, melaporkannya ke Mahkamah Agung gitu. Hakim yang menyidangkan itu kemudian dipanggil dan diperiksa gitu. Nampaknya sekarang akan terjadi pembalikan arah karena di bawah ya undercover lobby sekarang ini Zaini mau dibayar gitu. Kalau mau dibayar berarti pengadilan atau negara membenarkan keputusan hakim sebelumnya, yaitu memenangkan Zaini Mustafa. Apakah kepada pengadilan di negeri Bogor Yusuf Mansur akan melakukan hal yang sama? Kita layak mencurigainya. Itu yang dinamakan dengan silent operation. Dia melakukan operasi diam. Jadi mungkin ya kita nggak tahu siapa yang bergerak nih. Mungkin dia sendiri atau mungkin kuasa hukumnya mencari peluang supaya kasus ini bisa didamaikan. Atau gitu, dia akan melakukan bahwa putusan hakim di Pengadilan Negeri Bogor juga tidak sah. Kalau ini yang dilakukan, maka kasusnya akan panjang. Karena tidak sebelumnya ya dilaporkan ke Mahkamah Agung atau ke Departemen Kehakiman oleh Pak Zaini Mustafa, Menteri Kehakiman atau Kementerian Kehakiman itu memanggil hakim itu. Nampaknya hakim itu disalahkan. Nah, Bogor kalau itu dilakukan lagi, itu langkahnya nggak akan mudah. Karena ada kasus sebelumnya, keputusan atau tawaran yang diberikan oleh Yusuf Mansur, di mana sebelumnya di keputusan hakim yang memenangkan Zaini Mustafa, kali ini nggak gampang untuk dianulir. Karena kasus ini sudah sampai ke Departemen Kehakiman. Bahkan hakim-hakimnya juga sudah dipanggil. Jadi dia sedang melakukan sekarang ini silent operation. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Saya yakin benar ini. Dia sedang melakukan undercover movement. Yaitu gerakan di bawah meja. Apa gerakan di bawah meja gitu? Dulu ketika dia kalah oleh Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Bogor, itu dia menghubungi Zaini, mengajak berunding. Kata Zaini, apa yang perlu dirundingkan? Karena ada keputusan pengadilan, dia patuhi aja. Oh, karena Zaini nggak mau diajak damai gitu. Itu dia entah bagaimana cara bisa dia batalkan keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah sekarang apakah dia sedang melobi pihak yang menggugat, yaitu Ibu Ili Siti Rahmah. Dia sedang melobi. Misalnya dia tawarkan kita duduk berunding saja gitu. Tapi jangan kasih tahu pengacaranya Zaini Mustafa gitu. Wah, itu mungkin terjadi. Tapi Ibu Ili Siti kan udah tahu watak Yusuf Mansur. Dia berjanji tapi tidak akan mematuhinya. Dia menawarkan sesuatu tapi tidak akan membayarnya. Ya kalau memang mau menyelesaikan secara hukum, ya bayar saja, kan sudah ada keputusan pengadilan gitu. Bayar saja. Maka satu etape gitu dari perjuangan ini selesai. Tapi dia nggak mau itu, Yusuf Mansur nggak akan mau. Karena bagi dia mengeluarkan uang itu rumit gitu. Paling-paling dia minta sama Ibu Ili Siti Rahmah, ya terakhir ya Ibu mintanya sama Tuhan gitu. Tuhan nanti akan ngasih uang mentransfer ke rekening ibu. Tapi ibu ini mungkin nggak akan, saya yakin nggak akan percaya lagi sudah. Karena pertama orang dipercaya ke Yusuf Mansur, sudah orang nggak akan pernah percaya sampai mati. Kenapa? Bohong. Intinya apa? Bohong. Ini jangan
pemirsa bicara, nih dia ustadz masa bohong. Nah, kalau begitu mikirnya terima aja nanti sampai kena bohongin gitu. Kalau Yusuf Mansur ya dia biasa bergelut dengan kebohongan. Kemudian yang keempat yang sedang dilakukan oleh Yusuf Mansur, kalau 3 langkah tadi ini gagal, dia akan melakukan perlawanan hukum. Dia akan naik banding, ya kan? Naik banding nanti ke pengadilan tinggi. Nanti kalau dia menang, tentu pihak Zaini sebagai kuasa hukum akan lapor lagi, naik banding ke Mahkamah Agung, gitu. Ya kan? Mahkamah Agung di situ pengadilan yang tertinggi. Jadi memang masih panjang. Tapi Yusuf Mansur dia akan bermain dengan waktu, gitu. Siapa yang paling tahan nafasnya? Ya nggak apa-apa, kita lihat saja. Main panjang ini ya kita berharap malaikat datang gitu, memanggil orang ini pulang. Udahlah, capek kita melihat kelakuanmu, bisa gitu kan? Selesai juga. Dan yang terakhir, kalau upaya hukum ini nggak bisa, Yusuf Mansur mungkin akan melakukan perang terbuka. Seperti apa perang terbukanya? Tentu kita lihat bagaimana dia mendefinisikan sesuatu. Tapi yang jelas, dengan perang terbuka ini, orang juga makin tahu, oh begini akhir dari sebuah perjuangan. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena bagi Yusuf Mansur, daripada dia membayar, lebih uangnya keluar lebih banyak lagi gitu. Kalau itu yang dilakukan, ya saya kira masyarakat juga akan mengerti di mana posisinya. Jadi kita tidak boleh bersenang hati dulu, karena benteng-benteng Yusuf Mansur masih banyak, uangnya banyak. Investasinya di warung Steak and Shake saja dia hampir 200 punya. Kalau dia jual 1 saja, wah dia udah lunas semua gitu. Jadi dia akan mengajak perang panjang. Mari kita ikuti terus. Mudah-mudahan Ibu Ilis dan kawan-kawan dikasih kesehatan dan nafas panjang untuk menggapai hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti seberapa kuat dan seberapa panjang nafas dari Yusuf Mansur berperkara di pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.